Banyak orang ingin ditenangkan oleh Tuhan, tetapi tidak semua mau diubah oleh Tuhan. Ketika Yesaya berkata, "Terang Tuhan terbit atasmu," ia tidak berbicara tentang rasa nyaman, tetapi transformasi. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat ini adalah salah satu pengakuan paling jujur sekaligus janji paling radikal dalam seluruh nubuat Yesaya. Di satu sisi, Yesaya tidak menutupi kenyataan pahit. Dunia berada dalam kegelapan. Bukan kegelapan fisik, melainkan kegelapan moral, spiritual. Bangsa-bangsa berjalan tanpa arah. Sistem dunia dipenuhi ketidakadilan, korupsi, kekerasan, dan kekosongan makna. Manusia semakin sulit membedakan yang benar dan salah, yang kudus dan yang profan. Ini bukan hanya keadaan masa lalu, ini adalah cermin zaman kita. Namun Yesaya tidak berhenti pada diagnosis muram tersebut. Ia berkata, "Tetapi terang Tuhan terbit atasmu." Kata "tetapi" itu adalah titik balik ilahi. Dunia boleh gelap, tetapi Allah tidak menyerah. Kegelapan boleh menutupi bumi, tetapi Allah tetap terbit. Disinilah letak kekuatan spiritual umat Tuhan. Bukan karena kita lebih baik dari dunia, tetapi karena Tuhan memilih menyingkapkan terangnya atas kita. Yesaya dengan tegas menyebut kegelapan sebagai kondisi global. Tidak ada bangsa yang luput. Namun ia menegaskan bahwa identitas umat Tuhan berbeda. Terang Tuhan terbit atasmu. Artinya, orang percaya tidak hidup berdasarkan kondisi sekitar, tetapi berdasarkan kehadiran Tuhan. Dunia boleh gelap, tetapi hidup kita tetap punya arah karena Allah menerangi jalan kita. Seringkali kita merasa kalah oleh keadaan, tekanan hidup, ketidakpastian ekonomi, dilema moral, atau bahkan kelelahan rohani. Namun Yesaya mengingatkan, kegelapan bukan alasan untuk menyerah. Kegelapan hanya latar belakang tempat terang Tuhan semakin jelas terlihat. Banyak orang ingin ditenangkan oleh Tuhan, tetapi tidak semua mau diubah oleh Tuhan. Ketika Yesaya berkata, "Terang Tuhan terbit atasmu," ia tidak berbicara tentang rasa nyaman, tetapi transformasi. Terang Tuhan menyingkapkan dosa, kepalsuan, motivasi tersembunyi, dan ketakutan terdalam kita. Terang Tuhan bukan hanya memberi arah, tetapi membongkar hal-hal yang kita sembunyikan. Dan inilah keberanian iman, membiarkan Tuhan menerangi seluruh hidup kita, termasuk area yang ingin kita tutupi. Ketika terang Tuhan terbit, seseorang tidak bisa tetap sama. Ia mulai membenci dosa, mencintai kebenaran, hidup dalam keadilan, dan menjadi berkat bagi sesama. Terang Tuhan melahirkan manusia baru, bukan sekedar versi lebih baik dari diri yang lama. Yesaya berkata bahwa kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas umatnya. Kemuliaan itu bukan hal mistis, tetapi cara hidup yang mencerminkan karakter Allah. Kasih, keadilan, kesetiaan, kerendahan hati, dan keberanian moral. Dunia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan jika umatnya hidup dalam kompromi. Dunia tidak akan percaya bahwa terang Tuhan nyata jika umatnya hidup dalam kegelapan yang sama. Karena itu, menjadi terang bukan soal popularitas, tetapi kesetiaan. Bukan soal tampil religius, tetapi hidup benar di tengah budaya yang semakin relativistik
orang percaya dipanggil untuk berdiri tegak sebagai tanda bahwa Allah masih bekerja. Yesaya tidak menulis ini sebagai harapan jauh di masa depan, tetapi realitas yang dimulai saat Tuhan menyatakan diri kepada umatnya. Hari ini pun terang Tuhan terus terbit bagi mereka yang membuka diri pada firman-Nya. Dunia memang gelap. Yesaya sudah mengatakan itu sejak lama, tetapi terang Tuhan juga terbit, dan itulah yang memberi kita alasan untuk hidup dengan keberanian, integritas, dan pengharapan. Terang Tuhan terbit atasmu, maka berjalanlah sebagai anak terang. Amin.